Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan menanggapi hasil dari Rakernas LDPBNU yang menghasilkan putusan yang salah satu poinnya meminta pemerintah untuk membubarkan paham Wahabi dan media-media miliknya dengan beberapa alasan sebagai berikut ini. Yang pertama, menghindari konflik sosial di masyarakat karena paham Wahabi suka mengkafirkan yang di luar kelompoknya. Yang kedua, berpotensi menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, berpotensi menjadi kelompok radikal. Sebelum kita bantah semua tuduhan dari LDPBNU, kita definisikan dulu apa itu Wahabi menurut pemahaman orang-orang NU. Karena ada kerancuan sebagian orang-orang NU dalam mengkategorikan siapa itu Wahabi. Mereka mengkategorikan Wahabi bukan hanya sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi mereka mencirikan Wahabi itu dengan setiap kelompok yang anti maulid, anti kenduri kematian, anti tawasul ke mayit, anti minta-minta ke kuburan para wali, dan orangnya bercelana cingkrang dan berjenggot. Subhanallah. Hingga akhirnya seperti ini. Dan kelompok-kelompok yang dianggap juga disebut Wahabi dikarenakan mereka anti maulid, anti tawasul, orangnya cingkrang dan berjenggot. Lah, ini kan cara mendefinisikan orang sebagai Wahabi yang kacau dan rancau. Bukan begitu dong seharusnya cara mendefinisikannya. Jangan semua disamaratakan. Misal, ketika ada orang yang merayakan maulid, apakah otomatis pasti itu orang NU? Belum tentu dong, bisa saja itu orang Syiah. Kan begitu logika cara berpikirnya yang benar. Jadi orang yang dikategorikan sebagai orang NU, yaitu orang-orang yang mengikuti titah-titah NU. Begitupun juga dengan Wahabi, yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kapan orang bisa dikatakan Wahabi? Ya, ketika orang itu mengikuti titah-titah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, benarkah Wahabi menyebabkan konflik di masyarakat? Ini adalah pernyataan yang subjektif. Kenapa? Karena semua itu tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tahu setiap orang dijamin undang-undang untuk meyakini kepercayaannya masing-masing, maka konflik itu tidak akan pernah terjadi. Dan untuk tuduhan suka mengkafirkan, ini adalah tuduhan yang tidak benar adanya. Karena menghukumi suatu amalan bid'ah bukan berarti mengkafirkan orangnya. Yang kedua, berpotensi menolak Pancasila. Subhanallah. Sejak kapan Wahabi anti Pancasila? Wahabi bukan organisasi yang haus jabatan politik. Wahabi juga bisa menerima sistem negara apa saja, entah itu kerajaanKah, republikah, khilafahkah, monarkikah, selama tidak disuruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabi akan tetap patuh kepada pemerintah dan negara. Yang ketiga, Wahabi berpotensi menjadi cikal bakal teroris. Ya elah, Pak Yai, cobalah pakai logika jenengan. Masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama sekaligus pahlawan Arab Saudi yang sangat dicintai dan dihormati orang-orang Saudi, tapi ajarannya menjadikan pintu masuk orang sebagai teroris. Kalau memang tuduhan itu benar, pastilah Saudi dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa. Bahkan faktanya Arab Saudi adalah negara Islam yang paling aman dibanding Indonesia dan negara-negara Islam lainnya, yang jumlah angka kriminalnya jauh lebih rendah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.